Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di ruang Zoom ini, ruang pertemuan virtual dengan keadaan yang sehat pada sore hari ini. Pada saat ini, saya Catherine Versilia akan bertindak sebagai MC dan moderator pada acara Artist Talk Art Science Exhibition by Art and Design Faculty Trisakti University. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain, Ibu Dr. Sangayu Ketut Laksmi Milotama MDS. Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara ini. Selamat datang dan semoga selalu ada dalam keadaan yang sehat. Saya ucapkan juga selamat datang kepada seluruh Bapak Ibu dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti dan seluruh mahasiswa dan peserta yang telah hadir pada pertemuan virtual acara kali ini. Sebelum melangkah lebih lanjut, mari kita sama-sama saksikan video pameran Art Science Exhibition yang sedang berlangsung pada saat ini di To Medicine Cafe Art and Gallery, Kemang, Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang telah hadir di sini, teman-teman mahasiswa. Kami mengucapkan terima kasih atas penyempatannya untuk hadir di hari ini. Tema yang diangkat kita memberi judulnya Art Science, dari art dan science, tapi juga mungkin dikaitkan dengan tema resiliensi, bahwa kita dalam segala kondisi tetap harus bertahan, ya, bahwa kita menerima kondisi dalam keadaan dan vibrasi positif, ya, bahwa kita tetap bisa berkarya, tetap bisa menghasilkan suara kreativitas yang baik dan membawa kebaikan untuk semua orang. Pameran karya ini merupakan bagian dari ekspresi 38 artis dengan sekian banyak karyanya yang disajikan dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian juga berbagai macam tema, cara, dan makna. Selamat saya ucapkan untuk kegiatan Art Science Exhibition. Selamat untuk Fakultas Seni Rupa Desain Universitas Trisakti. Art Science Exhibition merupakan suatu momen penting untuk kita semua yang sangat relevan dengan situasi terkini, di mana pandemi COVID-19 telah melanda kita hampir 2 tahun lebih. Oleh karena itu, dengan Art Science Exhibition ini menunjukkan bahwa apapun yang terjadi tetap tidak akan menghentikan kegiatan-kegiatan seni rupa desain Trisakti untuk terus berkarya. Dengan ini, bismillah, saya mengucapkan pameran Art Science dibuka. Terima kasih. Menurut saya event exhibition seperti ini tuh memang sangat baik, ya, artinya kita bisa merespon kondisi yang sedang kita alami beberapa tahun ini, ya, karena rata-rata karya-karya di sini memang merespon isu pandemi. Art Salon sendiri menurut saya
bagaimana upaya kita nggak tinggal diam gitu ya, kita coba untuk tetap bergulat dengan hal-hal yang nggak enak, mungkin kita dituntut bisa beradaptasi. Ya sebagai orang kreatif, kenapa nggak itu dituangkan lewat karya kalau menurut saya. Karya-karya pameran di sini adalah merupakan narasi ekspresi dan bagaimana kita menghasilkan karya-karya yang baik, yang memberi semangat untuk kita semua. Pameran ini berlangsung tanggal 5 sampai 12 Februari 2022 di Two Medicine Gallery, Jalan Bangkaraya, Jakarta Selatan. Demikian, terima kasih. Selamat mengunjungi pameran Art Silience. Baik, itu dia video situasi dari pameran yang sedang berlangsung. Ada begitu banyak karya menarik dari para mahasiswa dan juga para dosen FSRD Trisakti. Yuk buat yang belum sempat ke sana dapat menghadiri pameran tersebut dan bisa melihat lebih dekat karya-karya yang ada di Art Silience Exhibition yang diadakan di Two Medicine Cafe and Gallery di Kemang selama tanggal 5 sampai dengan 12 Februari. Kalian dapat mengisi daftar kehadiran H-1 sebelum kedatangan ke pameran ini karena pameran ini bersifat RSVP. Jangan sampai ketinggalan karena kapan lagi kita dapat cuci mata di masa pandemi seperti ini dan jangan lupakan protokol kesehatan yang harus tetap dijalani selama berada di area pameran. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih atas kehadiran Bapak Rektor Universitas Trisakti, Bapak Profesor Dr. Insinyur Kadarsa Suryadi DIA. Terima kasih Pak sudah memberikan waktunya untuk hadir dalam acara kami. Selamat datang dan semoga Bapak selalu ada dalam keadaan yang sehat. Selamat datang Pak. Terima kasih, terima kasih. Baik. Pertama-tama, sebelum melanjutkan acara, kita akan mendengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Ibu Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain, Ibu Dr. Sangayu Ketut Laksmi Nilotama MDS atau yang biasa dipanggil Ibu Laksmi. Kepada Ibu Laksmi, silakan. Baik, terima kasih Cecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat sore, terima kasih Pak Rektor telah hadir. Saya juga agak deg-degan tiba-tiba Bapak ada WA. Saya sangat luar biasa Prof, kami sangat bangga, terharu Bapak menyediakan waktu untuk hadir. Apa sehat ya Pak? Sehat, sehat, alhamdulillah. Matur suksma. Ya, Wali. Saya lanjutkan dulu yang saya hormati para wakil dekan yang telah hadir, serta asisten wakil dekan 3. Yang saya hormati tentunya Ketua Pelaksana acara ini, Ibu Dr. Elda Francia, yang telah membuat acara ini bisa terselenggara dengan baik. Yang saya hormati para ketua dan sekretaris program studi di lingkup FSRD, yang saya hormati dan saya banggakan para dosen dan mahasiswa FSRD serta undangan lainnya sahabat Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti. Yang saya hormati dan kagumi tentunya adalah para artis yang akan nanti berbicara dalam event yang sangat berharga ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya, yang nantinya juga akan berbagi pengalaman. Dalam suatu pameran karya yang menampilkan karya dari sejumlah artis atau seniman, tentunya akan sangat menarik bila kita mengetahui bagaimana suatu karya itu sebenarnya tercipta. Sebagai seorang seniman, apakah memang menjadi penting ya kalau penikmat karya itu memahami karya-karya kita di balik karyanya? Juga apakah judul atau tema yang tertulis dalam katalog bisa mewakili secuil informasi yang akan dimengerti oleh penikmatnya.
juga ada sebanyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang suka timbul dalam kita sebagai penikmat. Jadi apakah penting inspirasinya diketahui oleh orang lain? Atau apakah penting proses pembuatannya itu juga diketahui oleh orang banyak? Nanti jangan-jangan ditiru lagi, gitu. Atau hal-hal lainnya yang penting kita harus ketahui oleh seorang penikmat bila kita datang dalam suatu galeri. Apalagi kalau penikmatnya yang hadir adalah seniman-seniman terkenal, mungkin malah akan lebih sulit untuk mendeskripsikannya. Dalam teori penikmat estetika, selalu dikaitkan dengan bagaimana penikmat karya bisa memberikan apresiasi. Apresiasi itu juga bermacam, ada yang objektif, ada yang subjektif. Mana sebenarnya yang diharapkan oleh para artis? Mungkin nanti teman-teman artis yang bisa nanti menjawabnya. Ternyata memang itu tidak ada yang tidak merasa tidak penting, tapi ada juga yang rasanya penting untuk bagaimana penikmat itu mengetahuinya. Karena menikmati karya perlu tentunya pengalaman indrawi, pengalaman imajinatif kita, kemudian juga pengalaman memahami konteks waktu yang ada. Yang penting adalah adanya empati dari kita seorang penikmat juga, dan perlu menjaga jarak atau dikenal dengan teori jarak kejiwaan, sehingga pendapat-pendapat pribadi itu mungkin bisa terwakili dalam karya-karya tersebut. Sehingga seiring sejalan, waktu penikmat juga akan mampu menghayati, mengalami pengalaman estetik tersebut yang kadang terwakili oleh karya-karya tersebut. Nah, dalam acara Artist Talk kali ini tentunya kita akan dapat banyak informasi apa-apa saja yang terjadi oleh sang artis, dan mari kita dengarkan bersama-sama dengan tentunya membuka hati, jangan menilai dulu karena memang itu yang perlu diketahui dalam teori pengalaman estetik. Kita dapat memahaminya nanti dengan rasio dan logika berpikir imajinatif kita. Dan tentunya saya tidak akan berpanjang lebar karena saya juga ingin menikmati dan ingin mengasah pengalaman estetik saya melalui teman-teman artis kali ini. Saya mengucapkan selamat berdialog, semoga tercerahkan dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ibu Laksmi atas kata sambutannya. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Rektor Universitas Trisakti, Bapak Prof. Dr. Insinyur Kadarsa Suryadi DIE. Kepada Pak Kadarsa Suryadi dipersilakan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar, Kak? Terdengar, Pak. Terdengar. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Dekan Fakultas Seni Rupa Desain Universitas Trisakti, Dr. Sangayu Laksmi, Bu Laksmi, Rahjeng, selamat. Suksuma, Prof. Juga Bapak Ibu para wakil dekan, para asisten wakil dekan 3, para kaprodi, sekprodi, dan juga tentu di sini ada ketua dan anggota senat, rekan-rekan dosen dan tendik yang saya banggakan, adik-adik mahasiswa. Tidak lupa saya ucapkan selamat juga kepada ketua panitia, Ibu, sampai lupa tadi namanya Bu. Bu Elda. Bu Elda. Terima kasih untuk semua aransemennya, serta hadirin sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat rahmat dan ridhonya, kita semua diberikan kesehatan, waktu yang luang, sehingga bisa bersama-sama berkumpul di sore hari ini dalam rangkaian Art Science yang kalau tidak salah dimulai hari Sabtu tanggal 5 Februari yang lalu ya Bu Dekan. Iya, Prof. Betul. Ya, saya tadinya ingin hadir tanggal 5 Februari yang lalu, tapi ternyata saya harus ada di Bandung lebih awal sehingga
harus meluncur dari Jakarta jam 12, sehingga saya ada dalam perjalanan waktu itu. Dan tentu saya menyambut baik kegiatan Art Science FSRD dan juga acara hari ini, yaitu Artist Talk di Fakultas Seni Rupa Desain Universitas Trisakti. Ibu dan Bapak sekalian, bagi saya secara pribadi, seni itu sangat penting. Karena engineering tanpa seni itu tidak ada artinya. Contohnya mungkin bisa kita bayangkan kalau ada sebuah pabrik mobil. Mobil ini membuat dua buah mobil, bahannya sama, mesinnya sama, kecepatannya sama-sama maksimum 300 km per jam, konsumsi BBM-nya sama-sama 20 liter per kilometer, lalu semua bahannya terbuat dari bahan yang paling kelas 1 semua. Sehingga dua mobil ini kita sebut mobil A dan B. Engineering-nya sama-sama bagus, sama-sama kuat. Tetapi mobil A itu bagian luarnya hanya berupa suatu dempul yang masih kotor, berantakan. Sedangkan mobil B sudah dicat rapi, metalik, sehingga memberikan efek cerah kepada yang melihatnya. Maka tentu secara awam, mobil B yang sudah diberikan sentuhan seni dengan warna yang indah, yang metalik dan mengkilat, itu akan menjadi daya tarik orang banyak, dan banyak orang yang berani membeli dengan harga lebih mahal daripada mobil A. Padahal secara engineering, dua-duanya sama kualitasnya. Tetapi karena sentuhan seni, maka yang satu nilainya jauh lebih tinggi daripada yang lainnya. Oleh karena itu, sebagai orang engineering, saya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai seni. Karena dengan nilai seni akan melipat gandakan nilai tambah dari suatu produk, dari suatu karya. Atau contoh yang kedua, ada suatu kisah, itu terjadi pada tahun 80-an, saya lupa persisnya tahun berapa, tapi seorang kawan dari Fakultas Seni Rupa Desain mengatakan ada seorang penjual cangkul. Penjual cangkul ini ukuran cangkulnya sangat besar, lalu dia menjualnya di emper di pinggir jalan. Yang beli adalah para petani yang akan mencangkul sawah atau kebun dengan harga paling-paling waktu itu 3.000-an, karena waktu itu masih tahun 80-an. Yang belinya juga para petani yang bekerja di kebun. Tetapi dengan sentuhan seni, ada seorang kawan dari seni rupa. Cangkul yang ukuran besar itu bisa dipotong dibagi 4. Ukurannya lebih kecil, tetapi diberikan sentuhan seni, dikasih warna dan bentuk yang indah. Akhirnya cangkul ini yang tadinya hanya bisa dijual di emper toko, saat itu bisa masuk ke dalam supermarket mewah, dan harganya, padahal ukurannya hanya 1/4, tetapi harganya bisa berlipat-lipat, kalau tidak salah 5 kali lebih mahal daripada cangkul yang besar. Lalu yang membelinya juga adalah ibu-ibu yang kelas atas yang suka bertanam bunga, sehingga segmen pembelinya pun meningkat derajatnya. Dan ini adalah berkat sentuhan seni dengan teknik atau ukuran engineering yang lebih kecil, tetapi sentuhan seni melipat gandakan nilai daripada barang atau produk itu. Oleh karena itu saya sangat bahagia, sangat bersyukur Universitas Trisakti memiliki Fakultas Seni Rupa Desain. Karena ini akan memberikan atmosfer kepada seluruh sivitas akademika dan juga termasuk pada publik. Dengan adanya seni akan memberikan atmosfer keindahan, atmosfer kesejukan, atmosfer ketenangan. Dengan adanya indah, sejuk, dan tenang, tentu akan memberikan efek kebahagiaan. Dan efek bahagia inilah yang akan memberikan daya tarik kepada para, kalau tadi istilahnya Bu Sangayu, Bu Laksmi adalah para penikmatnya, para usernya. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, sekali lagi peranan seni sangat penting bagi
kita semua, bukan hanya untuk teman-teman di FSRD, tetapi bagi segenap insan. Wahyu mengatakan tadi, ini juga terkait dengan indera kita. Mata kita juga tentu akan lebih sejuk kalau melihat sesuatu yang indah. Kuping kita akan lebih senang, hati kita akan lebih bahagia karena mendengar dengan indera pendengaran terhadap suatu karya seni suara, dan yang lain-lainnya. Nah, hari ini, sore ini, Artis Talk akan kita jalankan. Tentu ini akan memberikan suatu efek yang kita sebut dengan knowledge management. Penyebaran pengetahuan. Pengetahuan bukan hanya berbicara apa, tapi pengetahuan juga berbicara bagaimana atau how. Lebih jauh lagi, pengetahuan berbicara tentang mengapa. Dan pada derajat yang tinggi, pengetahuan akan berbicara care why. Atau sesuatu yang bisa kita bikin inovasi yang lebih tinggi lagi. Maka Artis Talk ini sangat penting untuk kita semua, karena dengan Artis Talk kita akan mendapatkan pencerahan daripada para artis, baik dari pengalamannya, termasuk skill atau keterampilannya, dan ini akan memberikan atmosfer, menularkan kepada para hadirin semua, bagaimana seseorang artis bisa menghasilkan karya yang luar biasa, dan ini akan memberikan inspirasi kepada semuanya. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak sekalian, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para artis yang sudah berkenan untuk hadir dan menyampaikan sharingnya, karena apa yang akan disampaikan oleh para artis ini sangat penting untuk kemajuan seni rupa desain, bukan hanya di Trisakti, tapi di tanah air tercinta ini. Barangkali ada pengalaman yang bersifat atau lebih kepada orientasinya inovasi. Kenapa berbasis kreativitas tingkat tinggi? Dan ini akan memberikan inspirasi kepada semuanya. Tentu bukan untuk mencontek, tetapi untuk mengambil inspirasi sehingga kita bisa mendapatkan ide-ide baru dari apa-apa yang di-sharing dari para artis tadi. Di dalam dunia entrepreneur ada dua expression, atau dua kalimat. Yang pertama mengatakan entrepreneur itu hanya timbul karena dilahirkan, karena talent, karena bakat. Tapi aliran yang kedua mengatakan entrepreneur juga bisa diciptakan karena dididik, karena mendapatkan learning dan pencerahan. Saya berasumsi bahwa artis pun atau para seniman pun ada yang muncul karena dilahirkan, karena memang bakat bawaan. Dan juga bisa jadi karena diciptakan, karena adanya pendidikan. Oleh karena itu kita punya Fakultas Seni Rupa Desain yang menjalankan proses akademik, pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Tentu ini adalah dalam rangka mewujudkan bagaimana menciptakan para seniman, para artis. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, Artis Talk sore ini juga merupakan suatu kontribusi besar dalam rangka menciptakan para artis baru, para seniman baru. Karena Artis Talk adalah bagian daripada pendidikan, lewat learning, lewat sharing. Sehingga apalagi kalau kita dengar dari tangan pertama, dari orang pertama, itu akan lebih bermakna. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada Bu Dekan, kepada para wakil dekan, asisten wakil dekan 3, kaprodi, seprodi, ketua panitia, dan selamat juga kepada para artis yang sudah mendapatkan kepercayaan sebagai insan terpilih untuk memberikan sharing sore hari ini. Selamat untuk para peserta, semoga kita semua mendapatkan inspirasi dari acara Artis Talk ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Rektor atas sambutannya. Selanjutnya, di sini sudah hadir tentunya artis-artis yang karyanya terpampang nyata pada Art Silence Exhibition. Langsung saja kita sambut. Yang pertama ada Bang Yosua Reido Respati atau yang biasa dipanggil Bang Edo. Selamat sore Bang Edo. Gimana kabarnya Bang? Sehat ya?
Halo, sore Acil, Pak Rektor, Bu Dekan, rekan-rekan semua. Sehat, Catherine. Terima kasih. Oke Bang, yang kedua ada Mas Age Andi Hismanto. Selamat sore Mas Andi, gimana kabarnya Mas? Sehat Mas? Selamat sore Mbak Catherine, sehat, puji Tuhan sehat. Baik, yang ketiga ada Kak Silviana Tahalea atau biasa dipanggil Kak Pipo. Selamat sore Kak Pipo, gimana kabarnya nih Kak? Halo, sore Cil. Baik, puji Tuhan sehat. Selamat sore Pak Rektor, Bu Dekan. Baik, yang keempat ada Mas Gihon Nugrahadi. Selamat sore Mas Gihon, gimana kabarnya Mas? Selamat sore semua, selamat sore Pak Rektor, Bu Dekan, salam sehat selalu. Baik, sehat ya Mas. Yang terakhir ada Ibu Atridia Wilastrina atau biasa dipanggil Bu Didit. Selamat sore Bu, gimana kabarnya Bu? Sehat ya Bu? Selamat sore, terima kasih Catherine. Selamat sore Pak Rektor, Bu Dekan, dan semua. Salam sehat selalu. Baik, ini dia kelima artis kita yang akan men-sharingkan beberapa karya-karyanya pada sore hari ini. Izinkan saya untuk membacakan CV dari artis-artis hebat kita yang sudah hadir bersama kita sore hari ini. Nah, izin sebentar, Catherine, boleh Pak Rektor dijadiin satu biar foto dulu? Oh iya, boleh Bu. Iya. Ya, boleh minta tolong ke operator. Ya. Mungkin bisa dibantu sama Mas Niko untuk foto bersamanya, Mas. Oke, selamat sore Pak Rektor, selamat sore semuanya. Untuk sesi dokumentasi, boleh Pak? Saya akan ambil fotonya untuk dokumentasi. 1, 2, 3. Sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pak Rektor, terima kasih semua. Selamat sore. Baik, terima kasih Mas Niko, terima kasih Pak Rektor, terima kasih Bu Dekan sudah mengingatkan. Baik, saya lanjut ke acara selanjutnya, yaitu izinkan saya untuk membacakan CV dari para artis yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya akan share screen. Apakah sudah terlihat? Mana ya? Yang pertama ada Yosua Reido Ruspati atau Bang Edo dengan background pendidikan S1, Bachelor of Design in Visual Communication Design Universitas Trisakti Jakarta dan mengambil S2 Magister of Design Institut Teknologi Bandung. Dengan pengalaman pameran pada 2022 yang terbaru yaitu kolektif Exhibition Officer Dewi Sakti Art Science. Kemudian tahun lalu 2021 mengikuti kolektif Exhibition Museum of Toys Fit Muka Tembok Virtual Exhibition Dharma Pada at Nusakara Art Space. Dan masih banyak lagi pengalaman pameran yang diikuti oleh Bang Edo. Kemudian ini merupakan karya dari Bang Edo sendiri, ada Headless dan juga Merah. Kemudian ada Mas Andi Hismanto dengan background pendidikan S1 di Institut Seni Indonesia Yogyakarta angkatan tahun 2000, Fakultas Seni Rupa jurusan Seni Murni, minat utama seni grafis. Kemudian pada mengambil S2 Magister Desain Produk pada Universitas Trisakti di tahun 2021. Dengan kegiatan kesenian, mengerjakan beberapa lukisan pesanan seperti lukisan portrait dan juga religi. Kemudian ini merupakan karya dari Mas Andi. Yang pertama berjudul Berjuang dan Melawan, dan yang kedua yaitu Back to School. Kemudian ada Kak Silviana Tahalea atau Kak Pipo dengan background pendidikan S1 Program Studi Fotografi Universitas Trisakti pada tahun 2002 dan mengambil S2 Program Studi Penciptaan Seni Fotografi pada ISI Yogyakarta di tahun 2009 dengan pengalaman pameran yaitu pada tahun 2021 mengikuti ASEDAS ASEAN Digital Art Society, 2020 mengikuti Third International Visual Culture Exhibition, Virtualization of Movement, Faculty of Art and Design Universitas 11 Maret, dan masih banyak lagi pengalaman pameran yang sudah diikuti oleh Kapipo. Kemudian ini adalah hasil karya yang ada pada Art Science dengan judul Trend, Jakarta Today, dan juga 3 on 3. Selanjutnya ada Mas Gihon Nugrahadi
Dengan background pendidikan terakhir yaitu 2009 Master of Arts, program studi pengkajian seni rupa dan seni pertunjukan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dengan pengalaman pameran seni rupa sebagai berikut. 2021 pameran seni rupa individualitas dalam kebersamaan, pameran virtual Dharmapada Nusakara Art Space, kemudian 2020 First International Virtual Digital Art Exhibition with the Fight COVID-19, dan masih banyak lagi pengalaman pameran seni rupa yang sudah diikuti oleh Mas Gihon. Ini merupakan karya yang ada pada Artsilians, karya dari Mas Gihon, yaitu Black Lines dan juga garis yang disamarkan. Kemudian selanjutnya ada Ibu Atridia Wilastrina atau Bu Didit dengan background pendidikan S1 Bachelor Degree of Interior Design pada tahun 1989 dan S2 Master Degree in Product Design pada tahun 2012 dengan pengalaman pameran mengikuti pameran International Paintings Exhibition, National Paintings Exhibition, Virtual Painting Exhibition. Berikut adalah karya dari Ibu Didit dengan judul Relung Lengkung. Kemudian selanjutnya mungkin untuk membuka acara Artist Talk ini, pertama-tama saya ingin mengingatkan kepada para peserta yang nantinya memiliki pertanyaan mengenai karya dari para artis, dapat langsung menanyakan di kolom chat agar dapat segera langsung ditanyakan saat artis sedang bercerita, atau dapat menanyakan secara langsung pada sesi Q&A nanti atau sesi tanya jawab nanti. Oke, pertama saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada artis-artis yang sudah datang saat ini. Menurut kakak, abang, ibu sendiri, menurut kalian apa sih makna dari Artsilians itu sendiri? Mungkin boleh nih dimulai dari Bang Edo dulu ya, Bang. Oke, makasih Cil. Ya Artsilians sendiri persisnya mungkin ini dari Mbak Elda ya yang bisa lebih jago nih ngejabarkannya sebagai selaku kurator juga. Untuk saya pribadi sebenarnya Artsilians ini bicara gimana kita sebagai desainer, sebagai perupa, sebagai individu ya mungkin ya lebih umumnya merespon konteks sebenarnya. Ya artinya konteks COVID yang nggak terhindarkan, ini masyarakat satu dunia merasakan ini gitu ya. Kemudian konteks itu mungkin kita renungkan jadi satu narasi yang itu coba kita respon, diekspresikan artinya, diekspresikan dalam secara artistik, jadi karya gitu. Dalam hal ini ada yang jadi lukisan, ada yang jadi drawing, ada yang jadi karya fotografi seperti itu. Tapi sederhananya menurut saya ya Artsilians ini upaya bagaimana kita menjaga kewarasan sepertinya di tengah konteks yang nggak menyenangkan ini gitu ya. Oke, dari saya itu mungkin, Catherine. Makasih. Oke, Bang Edo, menjaga kewarasan kita ya sebagai para orang-orang dari seni. Oke, terima kasih Bang Edo. Selanjutnya mungkin boleh dari Mas Andi. Mas, gimana Mas? Kalau saya baca literatur Artsilian kan dari Mbak Elda sebagai kurator, mungkin Mbak Elda memang bisa lebih jelas. Tapi kalau menurut saya merupakan kemampuan diri, terutama saya sebagai perupa itu untuk tidak terjebak dalam kondisi saat ini yang penuh rasa takut, cemas, terbatas. Itu kita menjadi pribadi yang siap dan berani menghadapi perubahan untuk mengatasi kesulitan. Dan perubahan itu menjadi kesempatan, terutama buat saya sebagai seorang perupa. Kondisi saat ini menjadi kesempatan saya untuk tumbuh menjadi manusia yang tangguh. Gitu, Mbak. Itu saja, Mbak Catherine. Oke, Mas Andi. Terima kasih, Mas Andi. Kemudian selanjutnya ada Kak Pipo. Bolehkah gimana Kak menurut Kak Pipo tentang Artsilians itu? Oh, sorry. Kak Pipo ke ini ya. Ke out. Kak Pipo ada? Ya, sorry. Oh, ini sekarang giliran aku ya, Cil ya? Iya, Kak. Kalau dari asal katanya sih ya, art and resilience, ya art itu seni, resilience adalah
ability to recover quickly ya kalau dari KBBI si kamus. Tapi kalau buat saya sih art and resilience ini kalau artnya dalam konteks fotografi, kalau yang saya lakukan ya kata Kak Edo tadi, kalau teman-teman lain ada yang grafis, patung, lukis, dan karya-karya lainnya gitu. Tapi kalau buat saya pribadi ya ini art resilience ini adalah seni untuk ketahanan siapa ya, seperti tadi kata Kak Edo ya, mungkin ketahanan untuk diri saya sendiri kali ya, my emotional resilience mungkin gitu dalam menghadapi keadaan selama 2 tahun ini gitu. Jadi saya membuat karya ini pertama-tama adalah untuk ketahanan emosional saya, gimana caranya saya bisa bertahan ya, saya melakukan hal yang saya suka, yaitu memotret gitu. Kalau buat saya mungkin nanti setelah sesudah dilihat akan ada proses estesis ya, kalau di di estetika apa yang saya alami akan direspon oleh spektator nantinya, dan itu akan berulang terus gitu. Itu menurut saya. Thank you, Cil. Oke, terima kasih Kak Pipo. Oke, selanjutnya ada Mas Gihon. Gimana menurut Mas sendiri tentang makna dari art resilience nih, Mas? Yes. Bisa dengar suara saya? Agak kecil, Mas. Oke, saya buka aja ya. Oke, boleh. Oke, art resilience. Sebetulnya saya nggak pernah mau terjebak dengan tema ya. Artinya di sini karena ini sebuah karya yang sifatnya eksperimental ya. Di sini saya kalau orang melihat tentang ketahanan emosi ya. Tapi bagaimana kita coba dalam tema ini kita membenturkan apa yang disebut art resilience itu tadi. Artinya di satu titik, satu tema itu bisa membatasi kita, tapi di satu titik itu bisa malah kita bongkar. Mungkin artinya kita tidak harus sepakat dengan tema atau sebuah pameran, tapi bagaimana kita merespon gitu ya. Respon itu baik sifatnya setuju maupun nggak setuju kalau dalam sebuah karya seni rupa ya. Nah, di sini saya melihat bebas-bebas saja pada saat teman-teman respon dari tema yang diangkat oleh kurator. Mungkin dari saya itu, saya nggak mau kejebak ke dalam sebuah suatu makna yang memang menjadi kesepakatan umum ya. Tapi coba bagaimana kita membenturkan, melihat peluang lain, kan di situ terkait dengan kenyamanan kan sebetulnya. Nah, bagaimana kita nyaman terkait dengan apa yang kita perbuat. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Mas Gihon. Mungkin selanjutnya kita dengarkan juga menurut Mbak Didit, gimana Mbak makna dari art resilience itu sendiri? Iya, menurut saya sih tentang art resilience ini adalah gimana kemampuan kita menyesuaikan gitu ya secara maksimal sebetulnya yang disikapinya, tetapi secara luas gitu, secara fleksibel terhadap situasi internal maupun eksternal, khususnya di masa pandemi ini. Dan menyikapinya itu kita harus mempunyai saya harus mempunyai suatu kekuatan gitu ya, melalui suatu proses yang sifatnya harus positif gitu. Nah, di sini dilampiaskan dalam bentuk suatu karya yang tetap optimis ke depannya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Didit. Jadi biar art resilience ini bisa menjadi tempat atau event untuk mengingatkan kita semua bahwa pandemi COVID-19 bukan hal yang membungkam setiap kreativitas kita. Biar kita tetap dapat bebas berkarya, menuangkan setiap ide kreatif dalam berbagai media seni, karena di rumah aja bukan berarti diam tak bisa berekspresi. Malah kita bisa ditantang sama-sama untuk melihat dunia dengan kacamata yang baru, dengan sudut pandang yang baru. Art Resilience Exhibition dapat menjadi tempat untuk kita membuka kembali pikiran yang dirasa menemui jalan buntu atau kekosongan, dan kita bisa bersama-sama mencari inspirasi dan pandangan baru yang penuh warna. Oke, sekali lagi, saya ingin mengingatkan bagi para partisipan yang nantinya memiliki pertanyaan seputar karya dari para artis, dapat langsung memberikan pertanyaannya melalui kolom chat saat sharing section.
dan dapat langsung juga menanyakan pada saat Q&A atau sesi tanya jawab nanti. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung mendengarkan cerita di balik karya para artis yang keren-keren ini. Pertama-tama kita akan mendengarkan dari Bang Edo terlebih dahulu. Saya share screen. Dipersilakan Bang Edo. Ya, makasih Catherine. Sebelum saya mungkin menjelaskan karya yang saya tampilkan di pameran Artsilians ini, saya juga ingin mention beberapa nama ya, artinya teman-teman dari Prodi DKV yang karyanya juga ada di pameran Artsilians. Ini ada karya Kak Guse juga di situ, ada karya Mbak Ninang yang juga hadir di sesi Artist Talk ini. Kemudian teman-teman mahasiswa, ada karya dari Esther, Agnes, Pradipta, Chandra, Farel, ada Kartika, Vina, Syarif, dan Amanda. Ya, jadi teman-teman nanti selain lihat karya yang ditampilkan di sesi Artist Talk ini, kayaknya wajib datang ke To Medicine langsung ya, Catherine ya, untuk lihat karya lain-lainnya. Benar banget. Oke, ini salah satu dari 3 ya, ada 3 karya, ini 2 yang akan coba kita diskusikan mungkin. Tadi ada pernyataan yang menarik dari Mas Gihon, gimana sebenarnya nggak ingin dikotak-kotakan dengan satu tema gitu ya, kelihatannya Mas Gihon ya. Ya, itu ada saya sepakatnya, artinya karya ini sendiri saya nggak spesifik bikin karena kita semua dalam keadaan COVID gitu. Artinya berkarya untuk saya sendiri sih udah jadi kebutuhan gitu ya, udah ritual rutin gitu. Jadi kalau mumet justru baliknya pengen berkarya gitu. Nah ini juga cuman kebetulan memang tahun pembuatannya di 2 tahun terakhir situasi COVID tadi. Nah kelihatannya kan itu situasi yang membawa banyak perubahan ya, kita tiba-tiba dituntut adaptasi begitu cepatnya dengan teknologi. Dan ternyata kita canggih ya, ternyata. Kita bisa dengan lancarnya kuliah online gitu. Mungkin hanya di 1-2 pertemuan masih terbata-bata. Cuman berikutnya kita lancar nih. Kita buktinya sekarang Artist Talk via Zoom gitu ya. 2 tahun lalu mungkin nggak kebayang sesi-sesi seperti ini. Nah, mungkin seperti yang tadi saya sampaikan di awal, berangkat dari konteks, kemudian berbagai informasi tadi dari berita, buku yang saya baca, dari musik yang saya dengarkan, film yang saya tonton, itu jadi ngebangun satu narasi ya, artinya potongan-potongan berbagai referensi tadi. Nah itu jadi gado-gado, coba saya aduk gitu, diikat dengan bumbu kacang gitu. Kalau gado-gado ya lewat karya drawing inilah kurang lebih. Jadi karya yang sebelah kiri berjudul Headless, ini sebenarnya gambaran tentang saya sendiri, bagaimana di situasi awal pandemi itu seperti kehilangan arah, seperti serba bingung gitu. Cuman di sini secara kontradiktif justru yang digambarkan objek si kepala itu sendiri. Ya, cara ungkap visualnya yang saya pilih menggunakan secara ekspresif, mungkin tarikan dari garis, cara menghadirkan bentuk yang disederhanakan juga. Di sini ada kontradiksi figur, ada yang cenderung figuratif dan ada garis-garis yang sudah disederhanakan objeknya. Kemudian yang di sebelah kanan ini berjudul Merah, ini juga tentang berita, waktu itu berita ya sekarang kita menuju ke gelombang ketiga gitu ya katanya. Ini di tengah-tengah gelombang 1 dan 2 itu ada kekhawatiran di saya sendiri, wah ini kalau teman-teman ingat zona merah, nah itu yang coba saya refleksikan di karya ini gitu. Bagaimana tingkat penularan yang masif, kemudian ya segala macam hal-hal yang nggak enak, yang mungkin berita-berita sedih itu. Nah artinya kalau saya coba simpulkan sebenarnya isu-isu yang mungkin tidak menyenangkan itu nggak melulu harus kita respon, kita refleksikan lagi dengan hanya menggerutu gitu ya. Mungkin daripada saya ngedumel di sosial media, yaitu saya ekspresikan lewat karya saya. Oke, dari saya itu Acil. Nanti teman-teman silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, boleh di kolom chat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Edo. Itu tadi sharing dari karya yang dituangkan, yang dihasilkan, dikaryakan oleh Bang Edo.
Untuk teman-teman boleh langsung bertanya di kolom chat atau nanti akan ditanyakan, didiskusikan pada saat sesi tanya jawab nanti. Selanjutnya kita akan mendengarkan karya dari Mas Andi. Ada Mas Andi, dipersilakan. Terima kasih, Catherine. Karya Berjuang dan Melawan itu merupakan inspirasinya didapat dari awal-awal kita mengalami pandemi itu di tahun 2020. Kalau nggak salah di bulan Maret. Jadi dari sini saya ingin menceritakan mengenai bahaya kecemasan yang berlebihan itu yang membuat lebih berbahaya daripada COVID itu sendiri. Jadi dari kecemasan, ketakutan itu membuat kita jadi terbatas, memiliki batasan untuk melakukan sesuatu, menjadi terpuruk dan penuh tekanan. Jadi dari objek sini kan terlihat tanggal tahun 2020 itu bentuk visualnya menggenggam tali kekang, terus objek kuda yang setengah badannya manusia. Di sini saya ingin memberikan pesan bahwa ketakutan-ketakutan dan ancaman ketakutan yang membuat kita terbatas itu sebaiknya jangan terlalu berlebihan. Yang kemungkinan di tahun itu kan info-info itu banyak yang nggak benar atau hoax gitu. Jadi semua dilakukan biar kita tidak terkena COVID. Jadi hal-hal yang tidak masuk akal seperti memegang suatu benda yang katanya terkena virus, atau kita membeli barang mencuci dulu biar tidak terkena virus, atau kadang kita jadi takut melangkah untuk kemana, bahkan bersepeda pun nanti katanya virus itu airborne dan tertular. Jadi itu membuat kita untuk terbatas melakukan sesuatu yang produktif dan menjadikan kita ya tambah tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, dari lukisan ini saya berharap hal pertama yang harus diatasi adalah kecemasan dan ketakutan itu. Karena kalau itu sudah diatasi, secara logika kita tahu bahwa virus itu atau COVID itu dapat dicegah dengan prokes seperti apa. Nah, sebenarnya hanya memberikan pesan itu saja sih, Mbak Catherine. Terus yang kedua itu back to school itu sebenarnya apa yang kita alami saat ini. Jadi saat-saat terutama saya karena kerja di dunia pendidikan dan kebetulan memang sekolah kita itu fasilitasnya cukup, itu sebenarnya tidak ada masalah untuk kegiatan pembelajaran di rumah ataupun offline. Nah, anak-anak bisa tetap belajar walaupun jam belajarnya memang dikurangi, walaupun di situ ada keterbatasan di mana anak ke sekolah itu tidak hanya untuk menuntut ilmu dan belajar menjadi pintar, tapi di dalam sekolah itu mereka ada kebutuhan sosial, kebutuhan pengembangan karakter yang sekarang tidak bisa diterima. Dan itu saya tuangkan dalam karya di mana anak-anak sekolah sekarang itu bisa bersekolah, dia tergantung dengan alat-alat teknologi saat ini. Jadi terutama internet, Zoom, atau pertemuan meet yang lain. Jadi kalau tidak dilengkapi dengan fasilitas itu, mereka tidak bisa bersekolah, terutama untuk sekolah-sekolah di daerah. Sebenarnya menceritakan tentang itu. Sebenarnya ini pesan yang ingin saya sampaikan, cuman biasanya orang akan menginterpretasinya lain, dan itu sah-sah saja. Karena itu interpretasi dan imajinasi orang itu kan berdasarkan pengalaman hidup orang masing-masing. Jadi buat saya itu malah memperkaya dari cerita lukisan saya sendiri. Intinya dari saya seperti itu. Itu Pak Catherine. Baik, terima kasih Mas Andi. Oke, mungkin selanjutnya kita akan berlanjut ke karya dari Kapipo. Boleh nih Kapipo, ada 3 fotografi yang udah
dipamerkan. Mungkin boleh diceritain Kak makna di balik foto-foto ini. Iya, oke. Apa namanya? Mungkin kayak tadi Mas Andi dan Kak Edo berkarya karena ada sesuatu hal, mengalami suatu hal, lalu itu dituangkan di dalam medianya, dalam kanvas, dalam media digital gitu. Kalau saya sebenarnya saya bikin foto ini karena karena merasa dalam tahap kebingungan gitu ya. Kalau kata saintis ya, waktu lagi awal-awal pandemi itu ada 3 tahap psikologis yang kita biasanya lalui dalam pandemi ini. Pertama katanya disrupsi, yaitu perubahan pola hidup, pola rutinitas, terus hilangnya kebebasan. Tadinya kita bisa bebas keluar, sekarang nggak bisa, di rumah aja. Lalu kita mulai cemas dan takut, itu disrupsi. Kedua adalah tahap kebingungan, udah mulai lelah mental karena kita nggak punya kendali atas apapun lagi gitu loh. Karena kita biasanya punya kendali, kita tahu hari ini mau ngapain, bisa ini, bisa itu. Sekarang kita nggak punya kendali atas apapun gitu pada saat itu ya. Terus ketiga ada di tahap menerima, dan saya bikin foto-foto ini mungkin pada saat di tahap kedua saya lagi kebingungan gitu, nggak tahu harus melakukan apa. Karena itu awal-awal banget kita mulai di rumah aja, terus kayak merasa aduh nggak ngapa-ngapain ya, terus udah mulai lelah mental, merasa kehilangan kendali. Terus saya berpikir orang-orang tuh kayak saya juga nggak ya gitu, kalau misalkan masa-masa kayak yang nggak ada stability goyah gitu, biasanya yang goyah adalah semua lini, tergantung, ada yang finansial, ada yang pekerjaan, relationship, tapi yang kena ke saya sih psikologis, mental yang kena ke saya gitu. Nah, tapi saya berusaha mau cari tahu kalau orang lain gimana sih menghadapi situasi ini gitu. Ya udah, yang saya lakukan adalah saya keluar, itu padahal lagi ketat-ketatnya PPKM tuh, PPKM 4 kalau nggak salah, yang pas saya keluar ke jalan aja, yang naik sepeda apa segala macam tuh nggak boleh berhenti gitu. Jadi harus jalan, nggak boleh mereka istirahat di trotoar apa segala macam. Kalau di Jalan Sudirman Tamrin ini, begitu saya keluar ngeliat gitu loh, lalu saya mulai motret. Nah, ternyata saya mulai melihat dunia dengan perspektif baru gitu. Saya melihat orang-orang yang sudah ada di tahap yang lebih dari saya. Mereka sudah pada tahap menerima gitu. Mereka sudah siap beradaptasi, udah melakukan kegiatannya. Nah, itu bikin saya jadi, oh ternyata nggak apa-apa ya gitu loh. Ternyata orang-orang yang lebih dahulu itu pada tahap menerima itu jadi inspirasi buat saya, jadi semangat, motivasi untuk saya gitu loh, untuk bisa menerima keadaan ini juga. Makanya pada saat saya motret aja gitu sampai rumah, begitu saya lihat-lihat lagi, oh ya ada orang-orang yang sudah ada di tahap menerima gitu. Saya yang masih di tahap kebingungan ini, begitu ngelihat ulang foto-fotonya, saya jadi merasa, oh ya oke ya, nggak apa-apa deh, aku bisa menerima keadaan ini gitu. Dan ini foto-foto yang sambil ini adalah kalau dari segi genre adalah genre street fotografi atau street fotografi. Street fotografi adalah root-nya, lalu jadi street fotografi, dokumenter, jurnalisme gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk street fotografi. Ini adalah hal paling mudah yang bisa saya lakukan pada saat saya nggak bisa ngapa-ngapain. Yang saya bisa adalah motret, jadi saya keluar, saya motret gitu. Selain keluar juga refreshing gitu, suasana baru di rumah aja, akhirnya keluar saya motret gitu. Yang bisa saya lakukan, yang paling saya sukai adalah motret, jadi saya motret aja apa yang bisa saya potret. Ya begitu hasilnya keluar, saya jadi motivasi itu tadi buat saya gitu. Jadi mungkin tadi teman-teman terinspirasi dari kejadian saya, karena keluar, karena melihat ini, saya jadi motivasi buat saya gitu. Dan ada 3 judul, yang satu tren, Jakarta Today, dan 3 on 3. Kalau street fotografi atau street fotografi adalah ya what you see is what you get gitu. Apa yang kamu lihat ini adalah makna yang sesungguhnya gitu. Saya merasa memakai masker ini sekarang udah jadi tren. Akhirnya saya kemana-mana sekarang bawa kamera. Jadi kalau sempat motret gitu. Ini saya motret di pasar karena
ada perubahan pola hidup. Jadi saya setiap pagi sempat ke pasar, sempat kemana, sempat masak sendiri gitu. Jadi sempat motret di pasar. Ini Jakarta Today, saya motret busway dengan apa namanya, latar belakang stiker gedung-gedungnya di busway. Ini kan ikonik Jakarta, di tempat lain mungkin nggak ada, di kota lain. Jadi apa namanya, ini merepresentasikan Jakarta pada masa pandemi ya. Semua orang jarang kan lihat orang antri di busway bisa tertib kayak gini, semuanya pengen masuk duluan. Sekarang enggak, sekarang tidak, semua semua sabar mengantri gitu. Ini juga 3-on-3 gitu, saya ngeliat orang-orang yang sudah lebih dahulu bisa beradaptasi dengan keadaan gitu. Ini juga kenapa judulnya 3-on-3, mungkin walaupun ini sifatnya street fotografi, tapi saya berusaha memberikan makna pada melalui judul-judulnya itu. Kalau 3-on-3 itu, kalau di kitab suci saya, angka yang paling sering disebut atau yang bermakna selain 7 adalah 3 gitu loh. Pada saat Tuhan Yesus itu sangat takut sebelum dia disalib di Taman Getsemani, dia berdoa sebanyak 3 kali pada saat dia ketakutan. Gitu. Mungkin itu juga yang terjadi sama saya. First thing first adalah pada saat saya takut, pada saat masa-masa di awal itu goyah, yang lebih banyak doa kan, mungkin sehari 3 kali seperti yang dilakukan Tuhan Yesus itu gitu. Nah, makanya judulnya apa, 3-on-3 gitu. Dan hal ini juga yang dilakukan sama mahasiswa-mahasiswa fotografi yang ikut berpameran di Artsilience ini gitu loh. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain pada awalnya karena biasanya ini ya, fasilitasnya ada studio, kamar gelap, mereka bisa banyak eksperimentasi dengan peralatan gitu. Begitu sampai di rumah hal itu nggak ada gitu, mereka cuma punya kameranya aja, mau ngapain ya gitu, karena kita terbiasa dengan hal-hal yang sangat tech savvy gitu, apa, teknologinya banyak gitu, ada lampu ini segala macam gitu. Di rumah mereka merasa aku kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kita coba untuk apa namanya, menggali kembali apa kepekaan mereka terhadap hal-hal sekitar gitu loh. Walaupun awal-awalnya mereka bilang kayaknya nggak ada yang menarik dan bisa difoto karena di rumah aja sih, di rumah kan gitu-gitu aja gitu loh. Tapi pada saat di encourage gitu, oh ya coba difoto lagi apalagi. Nah, ternyata dari foto-foto mereka di rumah itu ternyata ada hal-hal, mereka bisa temukan lapisan-lapisan lainnya yang ternyata berharga. Jadi tahu kebiasaan mamanya, kebiasaan papanya, itu menjadi hal baru lagi. Itu hal yang sangat biasa, tapi begitu mereka dalami itu jadi hal baru lagi. Jadi di rumah aja ini, motret di rumah buat mahasiswa fotografi itu kembali melatih kepekaan dari hal-hal yang simple gitu. Itu kadang-kadang kita lupa ya, udah terlalu apa namanya, heboh dengan wah teknologi ini, motret pakai ini. Ternyata begitu kita kembali lagi ke rumah ya, kita mau nggak mau melatih kepekaan terhadap hal-hal yang biasa, kita menghasilkan hal-hal yang unik dari momen-momen yang biasa gitu. Tapi dan yang nggak kalah pentingnya di pameran Artsilience ini adalah esensi kolektifnya sebenarnya sih buat saya. Bisa berpameran dan menghasilkan karya yang memotivasi, bahkan karya-karya para pameris di sini memotivasi saya juga loh. Ada karya-karya yang saya merasa dipahami dari karya-karya teman-teman, merasa dimotivasi, terus saya juga banyak terinspirasi. Ini apa namanya, esensi kolektif yang penting, apalagi di masa-masa pandemi ini. Mungkin kalau sendirian kita bingung juga mau ngapain ya, mau bikin foto apa, mau mamerin apa gitu. Tapi esensi kolektif, sense of community di pameran kolektif ini kita bisa bikin apa ya, dampak yang jauh lebih besar gitu. Itu dari saya. Oke. Kalau ada yang mau bertanya boleh ya, silakan. Terima kasih. Iya Kak, thank you Kak sharingnya. Lewat lensa fotografi ini kita dapat perspektif baru juga. Oke, selanjutnya ada karya dari Mas Gihon. Ada black lines dan juga garis yang disamarkan. Sore Mas. Suara saya? Terdengar Mas. Kedengaran. Apa mau tanya apa nih, Catherine? Cerita di balik karyanya nih Mas. Kan Oke, baik. Oke, sebenarnya karya ini kalau mau diceritain agak susah ya. Jadi bagusnya dinikmatin aja. Oke, saya mau cerita soal
kenapa ada black lines, kenapa ada garis yang disamarkan. Oke. Saya baru melukis lagi di bulan Desember setelah agak lama vakum. Jadi saya lebih banyak beraktivitas kerjain proyek-proyek yang berkaitan dengan desain ya. Jadi artinya memang sesuai dengan disiplin ilmu saya, desain produk, saya lebih ke arah sana. Tapi pada saat masa pandemi ini, saya suka cemburu tuh sama teman-teman yang kadang-kadang upload karya gitu kan, di satu sisi karya keren-keren gitu ya. Nah, dari situlah saya coba tergelitik, oh saya mau lukis lagi. Kebetulan saya juga sudah lama juga nggak melukis ya. Jadi ini awal-awal karya saya yang saya bermulai lagi untuk melukis gitu kan. Saya di sini sebenarnya tidak ada tema apapun terkait dengan pandemi ya. Tapi saya lebih banyak unsur bermain gitu kan. Bagaimana saya membangun sebuah komposisi yang ada dalam elemen dasar rupa. Di mana itu menjadi salah satu bagian yang harus dipahami, dikuasai oleh para artis atau para designers ya di sini. Di sini saya cuma bermain warna, mengkomposisikan warna, tanpa ada tendensi apapun gitu kan. Dan judulnya ini sih sebenarnya setelah karya itu jadi. Jadi saya bukan bikin judul, saya bukan bikin tema dulu, tapi judul ini jadi setelah karya itu terwujud dan saya katakan, "Oh ini selesai dan ini cukup." Oke, pada saat saya lihat oke, ada garis yang black lines karena saya ngelihat ada memang dominasi garis hitam yang sebetulnya itu tumpahan cat, bukan cat ya, tinta Cina yang sekarang nggak sadar, yang sekarang nggak sengaja itu tumpah di kanvas saya dan kemudian saya coba mainkan gitu kan. Bagaimana tumpahan cat itu bisa punya komposisi yang cukup menarik gitu kan. Terus kemudian saya tambahin, saya tarik garisnya dan kemudian saya tambahkan mungkin unsur-unsur pengulangan. Kalau kita ngelihat dari di sini kan ada yang pengulangan objek ya, ada objek lain yang warna hitam sebenarnya itu objek dari warna yang di bawahnya gitu kan, yang sebelumnya, saya ulang. Saya mengharapkan di sini mendapatkan sebuah komposisi yang menurut saya cukup enak atau menurut orang lain ya, enak apa enggak. Tapi menurut saya ini cukup enak dan memenuhi kaidah estetika saya gitu kan, kaidah estetika saya. Dan ini sampai pada akhirnya oke, it's finished gitu kan, ini selesai. Dan saya kasih judul apa ya kira-kira menarik, oh Black Lines. Pada saat kita memberikan judul Black Lines, itu mungkin orang akan mempunyai interpretasi lain gitu kan tentang garis hitam itu, ya kan. Itu berdasarkan pemahaman tentang pengalaman tentang batas hitam atau black lines itu yang masing-masing punya interpretasi. Dan ini saya membiarkan kepada para pemirsa atau apresiator untuk menilai karya ini apa gitu kan. Dan ini pada saat karyanya di ruang publik ya kan dan diapresiasi oleh publik punya hak untuk menilai dan mengukur. Di situ seniman sudah tidak punya lagi upaya menjelaskan atau memaksakan idenya kepada para apresiasinya gitu kan. Dan jadi sini karya udah di ruang publik dan udah milik publik gitu kan. Dan saya tidak boleh memaksakan, oh harus sesuai dengan interpretasi saya. Karena setiap apresian, setiap penikmat itu punya pengalaman estetis masing-masing. Berikut karya yang kedua juga seperti itu gitu kan. Sebenarnya ini karya gagal awalnya, ya kan. Saya sangat sulit gitu kan pada saat mengkomposisikan warna gitu kan. Tapi saya coba, saya tuang cat, saya guyur cat, terus saya bolak-balik kanvasnya, saya lipat kanvasnya, saya buka lagi. Jadi lebih banyak ke sesuatu yang sifatnya eksperimental, ya kan. Karena di sini tujuan saya melukis adalah bermain ya, tanpa ada tendensi apapun gitu kan. Nah, terus secara tidak sengaja saya menemukan sebuah komposisi yang cukup menarik gitu kan. Dan kemudian saya tinggal menambahkan apa yang perlu saya tambahkan. Mana yang saya perlu pertegas, mana yang saya perlu redam. Pertimbangannya adalah sebuah komposisi yang menurut saya itu cukup enak ya, artinya menurut saya itu cukup baik di mata saya.
Karena setiap karya itu pasti beda-beda secara pengamatan. Dan ini salah satu bentuk bagaimana saya melatih kepekaan estetika, kepekaan estetis itu dilatih. Dan ini punya peran penting terhadap kita sebagai seorang desainer atau kreator gitu kan. Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang mungkin itu bisa dinikmati orang, sebagian orang itu menjadi sesuatu karya yang cukup nyaman. Artinya kalau kita bicara tentang apa namanya, karya rupa, artinya itu sesuatu yang bisa dinikmati. Apakah itu dinikmati dalam konteks apa namanya, ketegangan atau keriangan, kegembiraan atau kesedihan. Itu lain soal ya, lain hal gitu kan. Nah ini yang saya coba dan kebetulan saya sangat apa namanya, merasa sangat kayaknya udah pas nih, akhirnya karya ini saya selesaikan dan saya coba cari judul yang kira-kira apa sih yang paling dekat dan itu bisa memberikan semacam keluasan untuk orang menginterpretasi terkait dengan karya saya. Mungkin itu aja dari saya, Catherine. Mungkin nanti kita dalam sesi tanya jawab kita bisa kembangkan. Iya, terima kasih Mas Givan untuk sharingnya. Selanjutnya kita berlanjut dulu ke karya yang selanjutnya, ada karya dari Bu Didit dengan judul Relung Lengkung. Dipersilakan Bu Didit. Ya, makasih Catherine. Ya, di dalam pameran ini saya terpancing untuk membuat suatu karya, di mana kita tahu di masa pandemi ini tentunya banyak sekali ya perubahan yang terjadi gitu ya di dalam kehidupan, baik itu dalam cara berinteraksi, dalam bersosialisasi, berkomunikasi gitu. Nah, perubahan ini berdampaknya cukup luas gitu di masa-masa kita merasa bosan, merasa cemas, merasa ketakutan, kekhawatiran gitu ya, terutama terhadap keluarga gitu ya dengan adanya pandemi di sini gitu. Nah, jadi bagaimana saya mencoba untuk menyalurkan di masa-masa yang sulit ini gitu dengan berkarya gitu, melihatnya dari sisi yang positif gitu, memberikan misi-misi waktu-waktu dengan kegiatan-kegiatan yang antara lain adalah melukis gitu. Di pameran ini, di pameran yang sebelum-sebelumnya yang saya ikuti, itu banyak sekali yang menerjemahkan atau menggambarkan situasi pandemi saat ini gitu. Ada suatu kecemasan, ketakutan gitu, atau suatu harapan gitu, dengan bentuk-bentuk yang sangat beragam gitu. Nah, di pameran ini, di Artsilience ini, saya dapat tantangan gitu, kira-kira bagaimana menyikapi situasi pandemi seperti ini menjadi sesuatu yang positif gitu. Di sini saya menggambarkan kecemasan dalam pikiran gitu, ketidakketenangan gitu terhadap situasi ini tetap dengan yang positif. Jadi di dalam karya Relung Lengkung ini saya mencoba membayangkan berbagai rasa yang berputar di dalam kehidupan ini, di dalam pikiran, perasaan gitu yang membentuknya adalah melengkung atau berputar-putar itu tadi. Tetapi tetap ada suatu pengharapan di mana kedepannya itu akan cerah atau akan lebih baik gitu dengan kondisi yang alam atau bumi yang lebih baik, lebih sehat gitu. Nah, itu adalah suatu harapan. Nah, itu harapannya dituangkan dalam warna-warna yang cerah gitu, dengan harapan supaya warna-warna itu menyalurkan keinginan, pikiran, perasaan gitu yang tertuang di dalam karya. Karena saya tetap percaya di mana kita membuat suatu karya, pada saat kita memberikan tarikan garis, tarikan kuas gitu, itu perasaan itu ikut. Nah, dalam perasaan ikut itu kita bermain dan berpikir sehingga itu yang menjadi harapan. Nah, di sini saya berusaha untuk mencoba ke situ. Tetapi di sini yang ingin saya tekankan adalah proses pembuatannya, proses dalam melukis gitu. Di sini khusus prosesnya ini adalah menggunakan warna-warna pada kain gitu, melukis pada kain yang menggunakan material dari bahan alam yang menggunakan batik dingin gitu. Di sini kita ada beberapa dosen yang juga ikut pameran di sini
ada Bu Aryani, ada Bu Susi, ada Bu Ria gitu yang menggunakan teknik batik dingin ini. Nah, kita ini masuk di dalam satu komunitas di mana pada masa-masa pandemi ini kegiatan itu cukup aktif gitu, di mana kita ikut berpameran, kita ikut membuat beberapa karya menggunakan teknik tersebut. Sehingga masa-masa pandemi ini ada suatu hal yang positif di mana kita banyak bisa berkarya ternyata gitu. Mungkin itu salah satu untuk menyalurkan kepenatan, menyalurkan juga kecemasan gitu dalam hal melukis seperti ini. Nah, khususnya untuk saya ini di sini memang melihat kecemasan atau di dalam masa pandemi ini khususnya untuk wanita terutama ibu-ibu ya, terutama di sini di mana perubahan kehidupan itu berpengaruh sekali gitu terhadap kehidupan di dalam keluarga maupun di lingkungan, di mana ibu-ibu yang tadinya menyerahkan anaknya sekolah misalnya di dalam kepada guru, di mana sekarang dia harus menjadi guru, belajar lagi dan mengajarkan kepada anak, dan juga terutama yang anak-anaknya masih kecil harus ada kegiatan-kegiatan juga gitu. Nah, kegiatan-kegiatan itu antara lain juga saya gitu ikut, antara lain juga memberikan cara menggambar ini kepada cucu saya gitu, terhadap anak-anak kecil atau terhadap juga lingkungan sekitarnya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengatasi di masa pandemi itu seperti itu. Jadi dengan berkarya dan membagikan, mengajarkan gitu cara-cara bagaimana melukis untuk terhadap yang lain gitu, itu adalah suatu kegiatan di masa pandemi yang saya rasa yang dilihat dari sisi positif menurut saya gitu ya. Nah, sisi positifnya itu dengan cara membuat beberapa karya. Nah, ini salah satunya kebetulan Artsilians ini menjadikan suatu tema itu, jadi saya mencoba memasukkan unsur-unsur tersebut ke dalam lukisan ini. Mungkin itu, Catherine. Iya, terima kasih Mbak Didit untuk sharing dari karya dan prosesnya yang pastinya menarik. Nah, selanjutnya di pameran ini kan bukan hanya dosen-dosen ya Mbak yang ikut pameran atau ikut memberikan karyanya, ada juga beberapa karya dari mahasiswa-mahasiswa FSRD Trisakti. Nah, mungkin boleh nih Mbak sekalian diceritain. Ya, boleh. Iya. Ya, kebetulan ini mahasiswa dari interior dan mata kuliah yang kebetulan saya pegang gitu. Di sini adalah mata kuliah Nirmana dan Studi Warna. Ini mata kuliah ini untuk anak-anak atau mahasiswa tingkat dasar, tingkat 1 gitu ya, tingkat awal. Semester 1. Nah, di sini mereka mencoba bagaimana menuangkan gitu ya, menuangkan sebetulnya kita memberikan tugasnya itu bagaimana mereka supaya mengasah mengenal warna gitu, membuat suatu komposisi gitu, komposisi yang baik itu bagaimana gitu, sehingga mereka belajarnya itu melalui tugas-tugas yang kita berikan gitu. Nah, jadi di sini ada pengenalan mengenai komposisi warna, mengenai gradasi warna, mengenai irama, bagaimana merasakan campuran suatu warna itu ada keseimbangannya, ada balance-nya gitu. Kemudian juga menjelaskan di sini adalah materi yang digunakan, media juga yang digunakan. Nah, untuk di sini ada yang studi warna ini memang lebih kepada pewarnaan terhadap ruang. Untuk yang Nirmana ini kita lebih mengasah bagaimana mereka untuk supaya membuat suatu komposisi dan suatu percampuran suatu warna. Nah, di sini ada beberapa mahasiswa ya, sebetulnya banyak karya-karya yang bagus, tapi memang kita pilih karena melalui tahap-tahap kurasi juga gitu. Nah, ini ada karya-karya dari kalau dari Nirmana itu ada karya-karya dari Azahra, Rania, Zafran, Sylvia, dan Dinda, dan juga ada Azahra lagi yang dari angkatan ada yang 20 dan 21 gitu. Kalau yang dari ruang itu ada karya-karya dari Adinda, Namira, Rani, dan Nabila gitu. Jadi mereka di sini yang untuk ruang ini mereka belajar tentang proporsi terhadap furniture, juga secara psikologis secara warna. Kemudian juga di sini kita mulai menerapkan juga bagaimana menerapkan ragam hias di dalam ruang. Itu Catherine mungkin untuk kuliah yang ini. Baik, terima kasih Mbak Didit untuk sharingnya. Sama-sama.
Dan di pameran ini bukan hanya karya-karya 2 dimensi atau sebatas lukisan-lukisan, tapi kita juga ada karya 3 dimensi, seperti ada seni keramik, salah satu mata kuliah pilihan. Nah, mungkin ada Mbak Anita untuk bisa sharingin tentang gimana nih Mbak para mahasiswa belajar kreasi bentuk, explore walaupun di rumah aja nih Mbak via Zoom. Boleh Mbak Anita. Halo. Oke, terima kasih Acil ya sudah memberikan kesempatan juga. Selamat sore Bapak Ibu dosen sekalian dan rekan-rekan semua. Saya sih mungkin saya bukan dosen mata kuliah ini, tapi saya ingin mencoba menjelaskan ya tentang karya keramik ini yang dipamerkan pada pameran Artsilian mewakili dosen mata kuliah keramik. Mudah-mudahan ada di sini ya, yaitu Bapak Bambang Prasetyo, ada Bapak Bambang Sulistyo dan Ibu Aryani. Jadi awalnya saya mau cerita dulu kenapa ini bisa akhirnya terpajang juga di pameran ini. Pertama-tama mungkin di pertengahan masa pandemi ya, di itu 2020, saya mencoba melihat ke studio bahan dan proses. Nah, di situ ada apa ya, galeri kecil-kecilan yang tempat studio kecil lah di apa namanya di studio apa namanya bengkel gitu yang kita sebut bengkel. Itu ada beberapa karya mahasiswa. Mungkin bukan karya yang sempurna kalau kita lihat. Ada mug, tapi kok bentuknya agak penyok-penyok sana sini. Kemudian ada mug lainnya lagi yang mungkin ditambahkan bundaran-bundaran. Kemudian ada garis-garis ekspresi di mug tersebut. Kemudian ada mangkok-mangkok yang mungkin bentuknya tidak sempurna, tapi sebenarnya itu menggambarkan ekspresi dari mahasiswa itu masing-masing gitu. Saya melihat ini karya seni gitu, ini sangat cantik. Ini kalau kita pamerkan, kemudian kita ceritakan bahwa karya ini dibuat di rumah masing-masing secara jarak jauh, di mana starting dari para mahasiswa ini tidak terlalu mengerti mengenai keramik. Kemudian dengan teknik pengajaran, dosen-dosen mengajarkan teknik-teknik khusus, jadinya mereka mencoba bagaimana cara untuk membentuk keramik anchors menjadi sebuah karya. Kemudian juga mengapa judulnya di sini adalah 1000 derajat Celcius ya. Mengapa diberi judul ini? Karena memang semua karya keramik tersebut telah melalui pembakaran pada suhu 1000 derajat Celcius. Mungkin yang mengerti keramik sudah tahu ya, itu adalah pembakaran untuk proses biskuit atau untuk penguatan. Jadi agar keramik yang sudah diolah, yang masih basah tersebut kemudian dikuatkan, yang kemudian melalui proses selanjutnya adalah proses glasir, pembakaran kembali di suhu yang lebih tinggi lagi. Nah, mata kuliah keramik ini merupakan salah satu mata kuliah pilihan pada Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti yang ada di semester 4. Nah, semua prodi di Fakultas Seni Rupa dan Desain bisa mengambil mata kuliah ini gitu kalau mereka sudah menempuh semester 4. Dan biasanya dilakukan di lab bahan dan proses. Tadi saya sudah sebut dari awal ya, di mana seluruh peralatan untuk menghasilkan karya keramik sebenarnya sangat lengkap dan sesuai dengan standar. Ada tungku pembakaran, kemudian juga ada alat-alat yang sangat lengkap, ada alat putar dan lain-lain. Tetapi di masa pandemik ini, yakni dari 2019 sampai sekarang, 2019 maksud saya sampai sekarang, seluruh perkuliahan dilakukan secara daring. Nah, uniknya kesulitan-kesulitan dalam penyampaian materi, terutama mata kuliah praktikum, ya dihadapi oleh dosen-dosen ya, bagaimana menyampaikan mata kuliah praktikum, mengajarkan para mahasiswa untuk membuat keramik tapi jarak jauh. Nah, maka mata kuliah keramik ini seharusnya dilakukan di lab, namun ya apa boleh buat, akhirnya dilakukan melalui jarak jauh, yaitu melalui Zoom ya, atau waktu saat itu Zoom dan PPDT. Nah, prosesnya sebenarnya pembelajaran itu pertama material dan bahan dikirim ke rumah para mahasiswa yang mengambil mata kuliah keramik, kemudian alat serta teknik yang diajarkan oleh dosen disesuaikan dengan apa yang tersedia dan mudah disediakan oleh mahasiswa di rumah masing-masing. Mungkin sama ya dengan beberapa mata kuliah tadi yang sudah dipaparkan oleh dosen-dosen dari prodi lain. Jadi benar-benar semua serba keterbatasan gitu. Kemudian ya dosen berlahan-lahan mengajarkan step by step tekniknya. Ada teknik yang mungkin yang memang mudah dikerjakan di rumah tanpa menggunakan alat-alat berat gitu.
dan mahasiswa mengikuti di rumah masing-masing menggunakan media Zoom. That, I think it's very surprisingly. Karya-karya yang dihasilkan tuh sangat unik dan punya cerita masing-masing gitu. Ekspresi lelah mungkin ya, kesal, mungkin happy karena nggak perlu ke kampus gitu. Kemudian rasa nggak puas juga tercermin dari beberapa karakter keramik yang dipamerkan. Karakternya dilihat dari mana sih? Ya kita bisa lihat dari pola-pola bentuk serta detail-detail yang hasil karyanya. Kemudian ada yang terlihat rapi, ada yang terlihat halus, ada yang terlihat asimetris, dan juga ada garis-garis ekspresif yang dihasilkan dari setiap detail mata kuliah keramik ini, detail produk keramiknya maksud saya. Dan ada juga yang mungkin terlihat complicated, rame gitu istilahnya. Mungkin anaknya tersebut lagi lagi marah atau lagi seperti apa gitu. Terlihat berbeda-beda karakternya. Padahal tadi kan diajarkan oleh dosen, gitu ya. Jadi hal ini menjadi menarik karena dengan keterbatasan dan segala sesuatu yang tidak sesuai harapan, namun ekspresi kreativitas tidak pernah terhambat. Begitu sih penjelasan dari saya, Kat. Baik, terima kasih Mbak Nita untuk penjelasan dan ceritanya. Nah, selanjutnya karya 3 dimensi yang ada juga di pameran Art Science Exhibition kali ini adalah karya mahasiswa dari Chair Design. Nah, mungkin di sini Mbak Didit bisa sekalian juga bercerita Mbak tentang mata kuliah Chair Design ini nih Mbak. Ya. Ini tentang Chair Design ini mahasiswa dari semester 5. Jadi mereka memang ada mata kuliah Chair Design. Mereka di sini diberikan suatu tantangan di mana mereka harus mencari sebuah konsep yang ada inspirasinya itu dari alam atau dari makhluk hidup yang biasa kita kenal itu dengan biomimicry. Nah, di sini mereka mencari idenya dari berbagai hal gitu. Kemudian nanti mereka harus mencari kira-kira bagian mana atau yang menjadi daya tarik dari mahasiswa tersebut untuk dijadikan suatu desain kursi khususnya. Nah, di sini ada 2 karya mahasiswa ini. Yang kiri ladybug atau mungkin inspirasinya dari kepik, yang satunya lagi adalah inspirasinya yang abu-abu ini dari gajah gitu. Nah, kemudian dari hasil tersebut mereka harus membuat suatu konsep, membuat suatu desain dengan ukuran yang sesuai dengan proporsi nyaman untuk manusia duduk gitu. Kemudian juga mereka harus mencari kira-kira konstruksinya seperti apa gitu, sambungannya, dan juga material yang digunakan. Nah, di sini mereka banyak belajar untuk hal-hal seperti itu. Yang kemudian mereka membuat mockup secara kecil, kemudian nanti di situ biasanya kita melalui tahap-tahap asistensi gitu. Kita di sini ada perubahan atau penambahan atau ada yang harus diperbaiki gitu. Setelah itu mereka nanti akan membuat hasil yang benar-benar 1:1 yang sudah jadi seperti ini yang dipamerkan di pameran ini. Jadi mereka di sini mereka juga ada suatu proses di mana mereka itu mulai dari mendesain kemudian sampai pembuatan di mana juga mereka harus mengecek pada saat proses pembuatan, berkomunikasi dengan bagian produksi ya, kemudian juga memilih atau alternatif material yang mungkin yang dipilih tidak ada. Nah, hal-hal tersebut menurut saya menjadi pembelajaran yang sangat baik ya buat mereka. Karena mereka di sini banyak sekali belajar bukan hanya secara mendesain tapi ada proses sampai jadinya itu banyak sekali yang mereka dapatkan. Mungkin itu ya, Catherine. Baik Mbak Didit, terima kasih Mbak Didit untuk sharingnya. Oke, selanjutnya kita akan langsung memasuki sesi tanya jawab ya buat para partisipan yang udah nggak sabar untuk menanyakan seputar karya-karya yang ada di Art Science ini kepada para artis. Boleh langsung memberikan pertanyaannya pada kolom chat. Nantinya akan langsung dibacakan dan dijawab oleh para artis. Kemudian saya juga ingin mengingatkan untuk para partisipan untuk mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan di kolom chat, dapat mengklik linknya dan mengisi formnya. Oke, mungkin kita langsung saja memasuki sesi tanya-jawab. Pertama-tama mungkin saya pribadi punya pertanyaan nih untuk Mas Andi, untuk karyanya Mas Andi. Menarik banget, mungkin kita bisa lihat kembali karyanya.
Oke Mas Andi, ini yang berjuang dan melawan nih Mas. Mungkin aku punya pertanyaan karena penasaran tadi kan tentang tahun 2020 itu mengikat kita dengan kondisi-kondisi atau situasi yang akhirnya membatasi ruang gerak kita. Nah, tapi kalau untuk perempuan yang ada di belakang yang baju merah ini dengan kepala yang jadi asap atau awan itu punya maknanya apa sih Mas? Kalau saya jawab dengan pertanyaan boleh nggak Mbak? Gimana tuh Mas? Sebenarnya interpretasi orang itu macam-macam ya. Saya mau lihat dari sisi Mbak Catherine dulu deh. Menurut Mbak Catherine apa? Dari aku pribadi, aku tuh mikirnya apakah menandakan atau jadi simbol kalau misalkan udah terikat akhirnya kepala maksudnya isi otaknya pun juga jadi meledak atau kayak pusing gitu. Terus ini kalau pertama ya karena aku pun sendiri bertanya-tanya tentang simbol dari wanita yang baju merah ini yang di belakang gitu Mas. Itu aja sih Mas, tapi masih sebenarnya ini sih Mbak, itu ada kaitannya dengan dia sebagai penunggang. Kayak di situ. Jadi kan kenapa dia saya warnakan merah itu biar mencolok menjadi perhatian daripada yang objek lainnya sebenarnya. Kalau tidak berwarna merah dia akan nggak begitu terlihat dan nggak begitu pengarah. Sebenarnya kita itu di posisi itu saat kondisi itu. Jadi tali kekang 2020 itu diibaratkan tangan dengan tali, terus ada kuda yang berusaha lepas dari ikatan. Itu sebenarnya yang saya bicarakan tadi, kondisi di saat itu yang sebenarnya kalau secara akal sehat kan itu COVID-nya masih sedikit ya. COVID-nya itu masih sedikit, terus ada aturan virus itu bisa diidentifikasi pencegahannya seperti apa, itu sudah jelas. Dan sebenarnya kita tidak usah taruh berlebihan. Bahkan di stasiun TV salah satu kan sampai ada yang penyiar pertama kali kasus COVID datang itu dia pakai masker apa itu, masker gas atau masker apa kan, itu salah satu bentuk membuat orang lain itu menjadi takut akan tragedi itu. Ya semua orang pasti takut lah, saya juga takut, tapi kan ketakutan berlebih itu kadang membuat kita melakukan hal yang nggak perlu dilakukan gitu. Nah, sosok merah ini sebenarnya mengikuti apa yang mau kita ikuti gitu. Jadi kalau kita ada berita hoax, ini semua kita ikuti biar nggak kena COVID, harus pasang bawang merah lah, harus minum ini, minum itu. Jadi kita ikut terus gitu. Jadi kita harus pandai-pandai, maksud saya itu di kondisi saat itu kita bisa memilah informasi mana yang harus kita ikuti. Nah, dari situ kan setiap orang bisa mengurangi keterbatasannya di saat kondisi saat itu sebenarnya yang pesan yang mau saya sampaikan. Kenapa tanpa wajah ya? Itu berlaku untuk semua sebenarnya. Kalau dia berasap itu bukan meledak gitu, Mbak, itu hanya respon dari visual. Setiap rupa tahu biar agak seimbang terus dinamis, punya keterpaduan sama objek lain, itu biasanya refleks sendiri sih. Gitu Mbak Catherine. Oke Mas Andi, terima kasih Mas Andi untuk pertanyaannya. Nah, udah ada pertanyaan selanjutnya nih dari Bang Buse. Saya mau tanya, mungkin Bang Buse apakah mau menanyakan pertanyaannya secara langsung, Bang? Oke, kalau gitu saya tanyakan aja ya. Pertama, saya bacakan. Saya mau tanya untuk semua artis yang hadir hari ini. Yang pertama, siapa idola seniman atau desainer yang menjadi sumber referensi dalam berkarya? Pertanyaan kedua, objek apa dalam berkarya yang sering dipakai? Karena kaitannya dengan identitas secara tidak langsung. Terima kasih. Nah, mungkin boleh nih dari siapa dulu yang mau jawab? Apakah Bang Edo, Mas Andi, Kak Pipo, Mbak Didit, atau dari Mas Gihon? Sesuai urutan tadi kali ya, dari Bang Edo terlebih dahulu. Boleh Bang dijawab terlebih dahulu?
Iya, makasih Catherine. Makasih juga Kak Gus ya pertanyaannya. Ada dua. Yang pertama ini idola gitu ya, seniman atau desainer yang jadi sumber referensi dalam berkarya. Wah ini bukan sulit tapi bisa panjang banget gitu ya, jadi kayak daftar absen. Karena pastinya banyak banget gitu, banyak banget yang saya suka dari nama-nama yang besar atau dari teman-teman terdekat gitu. Nah mungkin yang paling gampang yang ada di sini, Mas Adhikara ini termasuk sumber referensi saya dalam berkarya gitu ya. Ya rekan yang saya anggap jadi guru saya gitu untuk dalam hal berkarya. Mungkin sedikit cerita, habit saya berkarya dibentuk juga di komunitas Fades ya yang ada di FSRD. Nah ini kemarin 2020 kegiatan komunitas juga harus berhenti, sebenarnya jadi tantangan tersendiri juga untuk saya gimana berkarya secara mandiri di rumah gitu. Dan ternyata ya itu bisa berjalan. Nah tadi pertanyaan satu terjawab. Yang kedua, objek apa yang sering dipakai dalam berkarya? Objek yang sering dipakai, gimana objek yang sering dipakai? Tools atau bentuk figur yang sering hadir ya gitu ya? Bentuk figur itu. Figur ya. Wah kalau saya sih mungkin audiensnya yang bisa menjawab ya. Saya sebenarnya nggak ada keinginan pokoknya harus ada objek A gitu, sebenarnya enggak gitu. Ya yang pasti elemen-elemen dasar ya, garis, bentuk, warna itu udah pasti hadir sih. Cuman harus ada gambar kuda gitu, kelihatannya enggak gitu. Oke, dari saya itu mungkin tadi sedikit ya yang Catherine tanya ke Mas Andi. Tadi ada sosok figur nggak ada kepala. Nah, kepalanya itu ada di karya saya tadi, Mas Andi. Jadi karya saling melengkapi ya, Bang. Di kolase aja, kolase. Oke, terima kasih Bang Edo untuk jawabannya. Mungkin selanjutnya bisa dijawab oleh Mas Gihon. Gimana nih kalau dari Mas Gihon sendiri? Seniman atau desainer yang jadi sumber referensi? Wah, banyak banget. Sebenarnya sih kalau desainer itu nggak boleh satu aja ya, nanti jadi miskin. Jadi artinya karya yang menginspirasi itu harus dijadikan apa namanya ya, sebagai acuan ya. Artinya bukan karyanya tapi spirit berkaryanya. Kalau karya sih selesai, tapi spiritnya itu yang kadang-kadang kita harus ambil sebagai referensi ya. Jadi kalau kita selesai di urusan pictorial aja ya udah selesai, nanti karya kita akan ke arah sana. Tapi kalau spirit berkeseniannya atau mendesainnya itu nyawanya sih yang di situ yang harus dipahamin. Jadi artinya jangan kejebak soal visual, jangan terjebak pada sesuatu yang sifatnya apa namanya terlihat ya, tapi lihat hal-hal yang hidden di balik itu. Nah itu yang memang harus dicari, yang akhirnya karya kita tidak akan sama seperti dia. Mungkin spirit bisa mirip ya, tapi karya jangan sama. Kalau misalkan spiritnya beda, karya sama, itu saya agak bingung tuh. Ini pasti nyontek nih. Artinya apa namanya mencari inspirasi dari situ dan dituangkan jadi karya sendiri. Jadi artinya sesuatu malah bukan di pictorialnya, bukan di itunya, tapi spirit dia berkaryanya. Kalau saya ngelihat itu baik desainer maupun seorang artis. Oke, Mas Gihon. Yang kedua, ada nggak nih Mas objek yang sering dipakai dalam berkarya atau harus ada di setiap karya dari Mas Gihon? Apapun bisa diangkat ya, ya kan? Apapun bisa diangkat karena seorang apa namanya kreator gitu kan, tuh idenya boleh dari mana aja gitu kan. Tanpa ada harus kita mengambil objek tertentu atau kita suka tertentu. Mungkin itu akan menjadi ciri ya, itu bisa akan menjadi ciri. Tapi saya melihatnya semua itu bisa menjadi sumber inspirasi. Baik itu warna, baik itu bidang, baik itu apa namanya benda-benda itu bisa. Suasana. Jadi artinya kita sebagai seorang kreator ya, itu bisa ngambil inspirasi dari mana-mana. Nggak hanya satu poin aja atau beberapa poin. Mungkin itu aja. Oke, thank you Mas Gihon. Dan selanjutnya dari Mbak Didit, gimana Mbak? Ada
idolanya nggak nih untuk desainer atau seniman yang jadi sumber referensi dalam berkarya? Ya, sebetulnya saya tuh dalam menggambar ini memang sebetulnya saya tuh belum terlalu bisa ya. Maksudnya saya merasa juga nggak terlalu berbakat sebetulnya. Tapi saya berusaha menyenangi atau mencurahkan aja apa yang saya bisa gitu. Jadi sehingga saya sebetulnya tidak terpacu pada satu sosok tertentu, enggak gitu. Lebih luas aja. Hanya saya banyak inspirasi pada gambar lukisan saya itu lebih kepada budaya Indonesia gitu. Larinya ke situ gitu. Latar belakangnya ke situ, misalnya tentang penari Jawa gitu, misalnya tentang batik atau tentang apa ya, wayang gitu. Larinya lebih ke situ aja sih. Saya kayaknya kalau lihat dari karya-karya setelah saya tadi ini kira-kira apa ya yang jadi inspirasi, kok akhirnya banyaknya gitu, karya-karya saya banyak larinya ke situ. Jadi mungkin lebih ke situ saya ininya, bergeraknya gitu. Ya. Oke Mbak Didi, terima kasih Mbak. Nah, ini ada Ibu Dekan kita udah resen, mungkin itu aja untuk pertanyaan dari Bang Buset. Terima kasih Bang untuk pertanyaannya. Selanjutnya Ibu Laksmi, dipersilakan Bu. Ya, saya pikir mau semua menjawab dulu, saya nungguin. Ya, terima kasih Acil. Ini nggak tahu sih buat semua juga boleh, gitu ya. Terus terang saya agak cemburu nih dengar teman-teman artis tadi sudah panjang lebar gitu ya menjelaskannya, cerita-cerita ya, cerita di balik suatu karya itu kan sekarang saat ini emang lagi happening banget ya. Harus menjadi kayaknya harus gitu, harus ada ceritanya sehingga kita juga cepatlah memahaminya dan yang penting itu cepat menghargainya gitu. Jadi terus terang saya agak cemburu, maaf saja ya, saya sangat cemburu, kesel karena keahlian teman-teman ini kok bisa tersalur dengan baik gitu. Suasana hati yang bagaimanapun juga kok keluar begitu saja dengan mudah. Jadi saya kesel sendiri. Lalu saya juga bingung sih gimana sih nyalurinnya gitu ya, nyalurkan. Padahal mungkin teman-teman tahu juga saya banyak masalah ya, tapi nggak ngerti nyalurinnya gitu. Mau dilukis apa gitu, kemudian mau buat apa, nyanyinya nggak bisa, lagi parau begini. Mungkin yang teman-teman yang ahli musik mungkin bisa ya bikin nada-nada yang bagaimana gitu. Itu sih sebenarnya mau curhat itu gitu. Jadi saya paling tidak terwakili lah ketidaknyamanan saya selama pandemi, khususnya karena ini kan temanya juga berhubungan dengan pandemi ya. Paling tidak cerita teman-teman terwakili juga, saya merasa terwakili kecemasan saya, keterguncangan kita gitu ya, kemudian seperti Pipo cerita terpaksa keluar gitu ya untuk melihat bagaimana sih sebenarnya di luar di PPKM level 4 ya. PPKM level 4. Kemudian tadi saya dengar juga Reido bilang ada zona merah gitu. Iya banget ya, kita ketakutan gitu ya, trauma-trauma dengan penanda-penanda seperti itu gitu. Nah, tapi di balik itu sebenarnya ada nggak sih pengalaman teman-teman di sini yang keluar dari ternyata nggak bisa tersalurkan gitu dengan cara melukis gitu. Jadi keluar dari zona nyamannya karena kita kelihatannya kayak Wipo mungkin di foto gitu ya. Pernah nggak sih keluar dari zona zamannya untuk berekspresi gitu? Mungkin juga teman-teman yang lain, Mbak Didit, Gihon, Rido, Mas Andi, mungkin bisa sharing tentang itu supaya saya juga dapat ide saya mesti gimana gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Laksmi untuk pertanyaannya. Boleh langsung dijawab? Ya, enaknya mulai dari siapa? Edo dulu. Tadi belum kepotong nih. Do, kalau ada zona nyaman gimana, Do? Iya, kalau saya sebenarnya drawing sendiri nggak jadi zona nyaman ya. Menurut saya ini pastinya nggak selesai deh dieksplorasi tadi.
Jadi kayak Mas Gihon ini kan jadi ruang bermain gitu ya Mas Gihon ya. Ya, betul. Ruang bermain itu nggak ada batasan, nggak ada aturan. Jadi mungkin beda ya, kalau di karya desain kan kita ada dituntut fungsi komunikasi gitu kalau di DKV. Yes. Tapi ketika saya drawing, aduh itu udah saya buang gitu. Saya nggak peduli orang akan lihat ini apa, orang akan suka atau gambar ini untuk apa, enggak. Jadi 100% hanya untuk menyenangkan diri saya gitu. Kalau di luar itu, misalnya di luar drawing, artinya ya saya pastinya ngalamin juga yang orang istilahkan art blocking gitu ya. Gimana kalau art blocking? Ya berhenti, saya nggak akan paksain gitu. Saya akan cari kegiatan lain, saya bisa main musik seadanya, yaitu lagi-lagi saya nikmatin gitu. Karena itu untuk saya sendiri, saya nggak bisa dong nyanyi kayak Kapipo gitu ya. Jadi seenggak enaknya, tapi itu enak buat saya gitu. Mungkin itu ya, baca, berdoa gitu ya, wah luar biasa. Ya saya itu sih kelihatannya, tapi balik lagi drawing sendiri nggak selesai sih menurut saya ruang eksplorasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Edo. Mungkin boleh dilanjut dari Mas Gion atau Kak Pipo. Pipo dulu deh. Apa ya, keluar dari zona nyaman, apa ya, kalau aku harus mencoba hal lain lagi di luar fotografi gitu, misalnya menggambar, terus terang aku nggak bisa menggambar gitu. Aku pernah sih mencoba gitu, Gambar dengan cahaya, Bu. Gambar dengan cahaya, betul. Coba bikin kayak Mas Gihon, tumpah-tumpahin cat aja, terus aku tuh merasa itu jelek banget, itu tuh, aduh jelek aja belum gitu loh, itu aku merasa itu enggak deh gitu. Tapi paling kalau misalkan nggak pengen motret gitu, aku biasanya coba googling orang-orang lagi pengen bikin apa ya gitu. Terus aku menemukan apa namanya, orang-orang tuh sekarang lagi, karena di rumah aja gini, lagi kembali ke rootnya fotografi gitu. Mereka nggak punya kamera, mereka bisa motret tanpa kamera gitu, dengan hanya bantuan sinar matahari, dengan emosi-emosi yang mereka bisa dapatkan gitu loh. Ternyata kayak benda alam semesta ini kayak mereka cuma taruh daun di atas kertas, disinari matahari, itu bisa jadi sebuah image gitu. Ada negatifnya, itu ternyata bisa jadi image. Itu saya cuma ngeliatin orang-orang gitu, jadi pengen ya gitu, nyoba gitu. Terus jelek sih jadinya jelek, tapi udah pernah nyoba nih, udah. Jadi apa namanya, paling nggak punya pengalaman estetis di di hal yang nggak pernah saya lakukan gitu. Yang paling bisa saya lakukan sih, paling saya ngelihat scrolling orang-orang, ya itu bikin apa sih kok bagus-bagus banget ya, orang makin produktif gitu. Jadi semakin justru jadi pengen gitu, udah mulai deh nulis di buku kan, terus di buku mau bikin ini 1, 2, 3, walaupun belum sempat kebikin-bikin, yang penting aku pernah mau bikin ini, ntar mungkin suatu hari bikin dia realisasikan gitu siap. Tapi selain itu mungkin kalau nyanyi juga ya artis TikTok mungkin enggak juga sih, cuma bukan artis TikTok juga sih, cuma daripada nggak ada kerjaan ya. Ya kalau nyanyi atas permintaan Budekan kan biasanya, Budekan. Aku kalau yang lain minta, aku nggak ini sih, aku nggak kabulkan, cuma kalau atas permintaan Budekan aja aku iya. Berarti hati-hati nih ya, hati-hati. Sebentar lagi saya minta Pipo nyanyi. Waduh. Oke, makasih Kak Acil. Oke Kak Pipo, mahal ya permintaan Budekan yang baru bisa dikabulkan. Oke, selanjutnya mau siapa? Mungkin Mas Gihon dulu, udah on mic nih. Oke, sebenarnya nggak dimatiin sih mic-nya. Oke, nggak apa-apa. Kalau saya biasanya kalau lagi suntuk, ya kan, itu lihat yang enak-enak, ya kan. Jadi lihat yang enak, kemana lah, naik motor kayak apa segala macam, ke pameran lukisan, lihat kafenya Edo, ya kan. Itu yang membangun. Artinya ada semacam pengalaman estetis yang selalu dipupuk ya. Nah itu yang mungkin perlu dilatih ya, diskusi dengan teman-teman di luar bidang pekerjaan. Dan salah satu kenapa saya melukis, saya coba keluar dari keseharian saya ya. Artinya kita bicara tentang selalu dengan desain yang ada fungsinya, yang selalu terukur,
yang selalu ada penggunanya, yang harus tepat, nggak boleh salah harga. Desain produk kan seperti itu, salah ngerancang, salah sasaran, tamat. Tapi kalau ngelukis enggak. Nah itu artinya bagaimana saya coba tetap menjaga kepekaan estetis ya, dan kepekaan estetis saya dalam melihat sesuatu secara visual. Nah itu bagi saya bagaimana saya tetap cara saya memelihara pengalaman estetis itu tadi. Karena kalau kita bicara soal karya yang bagus, artinya kita sering lihat karya-karya yang bagus. Kita membuat sesuatu yang baik karena kita sering melihat sesuatu yang baik, ya kan? Nah, itu yang akhirnya memupuk kita. Kita punya standar terkait dengan apa namanya, kriteria estetika gitu kan. Mana sih yang menurut kita indah, mana sih yang menurut kita enggak. Nah itu memang harus selalu dijaga ya, harus selalu dijaga. Jadi artinya jangan sampai seorang desainer, seorang ini punya selera estetis yang mungkin boleh dikatakan kurang baik ya. Ini yang harus selalu dijaga dan bagaimana berkesenian itu bisa menjaga kita untuk selalu apa namanya ya, waspada estetis, ya kan? Selalu kita lihat itu. Jadi kita ada sesuatu yang nggak enak itu bisa kita rasakan. Mungkin itu aja ya. Bagaimana berkesenian itu bisa mengasah kita terkait dengan kepekaan estetis. Oke, Ya. Mas Gihon. Terima kasih Mas untuk jawabannya. Selanjutnya boleh dari Mbak Didit. Boleh Mbak, dipersilakan. Oke, ya ini mungkin menjawab dari Bu Dekan nih. Jadi kalau saya sih biasanya stres rilis saya itu antara lain memang nonton film yang happy ending selalu gitu. Itu udah pasti. Jadi saya sering sekali kalau saya tuh drakor Mbak, drakor, tapi saya agak terakhir ini nih agak nggak terlalu ngikutin karena ketagihannya itu yang Derain. Terus jadi kalau saya tuh malam itu tuh saya ada ritual nontonnya itu kalau misalnya sudah di atas jam 11 saya nontonnya itu film-film Natal. Film Natal itu karena menurut saya pemandangannya bagus, lagu-lagunya bagus, happy ending selalu gitu. Jadi nggak ada takut sama sekali. Itu saya tuh. Jadi memang agak aneh gitu. Terus kalau misalnya itu ya kalau pagi apa ini ya main-main piano tuh hanya untuk supaya hafal satu lagu itu aja. Itu lumayan untuk saya buat stres rilis saya. Nah, kalau di dalam melukis atau menggambar ini nggak tahu ya, saya akhir-akhir ini kok kayak menemukan sesuatu nih karena beberapa waktu ini saya tuh harus menggambar tuh kayak di ukuran yang besar-besar gitu. Ukuran yang besar-besar itu kok terus akhirnya saya tuh pikir oh ini bisa jadi ukurannya tuh kayak scarf tapi yang ukurannya besar. Tapi begitu scarf itu saya tuh sempat waktu itu ke tempat pameran itu scarf itu kemudian bisa jadi outer gitu. Jadi kayaknya tuh kok jadi berkembang gitu. Wah kayaknya nih nanti kalau pensiun nih saya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang saya seneng gitu ya terkait dengan misalnya pakaian atau apa. Tapi juga ada menyalurkan hobi gitu yang kayaknya seperti itu. Jadi kayaknya akhirnya harus jiwa bisnisnya kayaknya berkembang dengan tanpa ini gitu kayaknya. Tapi itu kan baru pikiran, baru rencana gitu kayaknya nih nanti nih kegiatannya saya kan soalnya ini pensiun ini kayaknya juga harus sudah mulai dirintis gitu. Ini kayaknya bisa nih salah satu kegiatan yang menarik juga. Ini salah satu. Nah, kalau saya stress rilisnya lebih ke situ sih gitu. Ya mungkin sekarang pengennya juga ya gambar kecil-kecil karena menggambar gede itu tuh juga cukup waktu gitu ya, waktunya juga cukup lama dan ininya juga ini gitu. Tapi juga pengen juga sesuatu yang kecil-kecil gitu. Tapi jadi apa gitu terus aja gitu yang kadang-kadang yang berpikir di saya lebih ke situ. Tapi itu bagian stres rilis saya karena mungkin di masa pandemi ini saya nggak terlalu sering keluar gitu. Akhirnya di dalam rumah nih mesti ngapainnya itu jadi kayaknya mencari-cari kegiatan yang ya udahlah yang penting happy gitu. Karena sebetulnya juga waktu untuk menggambar juga nggak terlalu leluasa karena PR di kerjaan juga cukup banyak gitu, kerjaan di kampus juga cukup banyak. Tetapi kadang-kadang kalau misalnya pada saat pameran itu ada waktu yang harus gitu, yang harus disisakan untuk membuat sesuatu. Nah itu yang akhirnya menghasilkan beberapa karya yang akhirnya
bikin bukan ketagihan tapi kayaknya jadi seneng gitu. Nah itu sih mungkin stress release kalau saya begitu. Berarti bukan gitu ya. bukan karya kebut semalam ya Mbak? Karya kebut semalam ya kalau kayak gambar kan agak susah gitu ya, agak susah gitu. Tapi ya kalau kadang-kadang terpaksa akhirnya jadi mix media dari mendaur ulang dari karya yang ada, diapain jadi karya baru. Nah itu yang kebut semalam kadang-kadang seperti itu. Tetap ada lah. Ada ya, saya seringan begitu sih Mbak. Edo semalam kebut 3. Nah, tapi kadang-kadang kalau waktu kepepet itu kadang-kadang ide itu jadi kayak celeng gitu. Nah itu kalau udah kepepet nih, nah itu kadang-kadang seperti itu. Ya, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Didit jawabannya. Nah, terakhir nih dari Mas Andi nih, gimana nih Mas kalau versinya Mas Andi? Wah, kayaknya versi saya beda sendiri nih. Kalau saya 10-12 tahun itu 10 tahun lah nggak pernah melukis. Jadi sebenarnya lukisan yang dipasang itu pecah telur ibaratnya dari masa 10 tahun tidak melukis. Nah, pekerjaan saya kan di yayasan itu ngurusin multimedia itu dari sound engineering, lighting, website, jaringan, komputer, desain grafik. Jadi kayak palu dada gitu, itu tingkat stresnya tinggi. Jadi kalau dibilang nyaman ya nyaman, karena kalau nggak nyaman nggak betah loh. Jadi kalau keluar dari zona nyaman, teman saya satu-satunya ya melukis itu sebenarnya, Bu. Jadi kalau mau mencoba hal yang lain, kalau itu nggak disukainya jadi bikin stres sih menurut saya. Lebih baik apa yang kita suka gitu. Kalau di seni rupa sih ya saya senang, selain senang melukis ya itu. Jadi kalau ketemu teman diskusi, tukar pengetahuan bahan, terutama teknik bahan, itu kan menyenangkan gitu. Apalagi kalau teman bisa kemampuannya secara teknikal itu bertambah karena mungkin karena saya di dunia pendidikan ya, jadinya pengennya gitu kali. Gitu sih Bu. Ya selain hobi ya, kalau hobi ya pasti. Tapi intinya di situ sih. Kalau melukis ya mau ukuran besar kecil, kalau saya kecil kurang nikmat ya Bu sebenarnya. Nggak kelihatan. Ya, itu termasuk besar ya, yang ada kudanya itu termasuk besar ya? Menurut saya masih kecil Bu. Oke. Biasanya kita kalau melukis itu 1,5 meter, 2 meter. Tanya Mas Gihan kalau sering main di sini. Iya. Nah, Elda nanti sih ada tempat yang lebih besar kayak Elda. Gitu sih Bu. Semoga menjawab pertanyaan ya. Ya, makasih banyak. Saya mulai berpikir-pikir, saya mau pilih yang mana ya dari kelima ini. Ya, Mbak. Terima kasih banyak. Lukisannya bukan? Jadi kan mau pilih lukisan tuh. Iya nanti. Makasih semuanya. Oke, terima kasih Bu Laksmi untuk pertanyaannya dan terima kasih untuk para artis atas jawaban-jawaban pada sesi tanya jawab kali ini. Sayangnya karena keterbatasan waktu, maka harus kita sudahi sesi tanya jawabnya. Kita akan berlanjut ke sesi foto bersama. Mungkin untuk Mas Niko dapat mengkoordinir ke foto bersama. Dipersilakan Mas. Iya, selamat sore. Iya, terima kasih Catherine. Oke, selamat sore semuanya. Sebelum acara ini selesai, boleh ya menyalakan kameranya, kita ada sesi dokumentasi. Oke, saya akan ngambil foto berulang-ulang. Bagi yang sudah menyalakan kamera, tetap nyalakan ya, karena ada 3 section, jadi saya ulang-ulang nanti ambilnya. Oke, semua menghadap ke kamera. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya ya, nggak apa-apa, boleh menyalakan kameranya. Tetap menyalakan kameranya kembali. 1, 2, 3. Oke, terakhir. Boleh menyalakan kameranya kembali ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Selamat sore. Baik, terima kasih Mas Niko. Mungkin acara ini sudah selesai, tapi pameran kita masih tetap ada sampai tanggal 12 Februari nanti. Dan biar Art Science Exhibition ini dapat menjadi tempat untuk kita, untuk jadi satu event yang mengingatkan kita untuk kembali membuka pikiran kita, memberi kita inspirasi ide-ide supaya tetap berkarya walaupun di tengah pandemi seperti ini. Karena pandemi tidak bisa membungkam kreativitas kita walaupun di rumah aja. Mungkin kita dapat
Terus sama-sama rasakan kebebasan berbicara melalui rupa dan rasa dalam bahasa visual dan menjadi penggerak dengan kacamata positif di tengah dunia yang terasa mengurung kita dalam negativitas. Terima kasih semua yang telah hadir. Saya Catherine Versilia, izin pamit undur diri. Jangan lupa untuk menghadiri pameran kita di To Medicine Cafe and Gallery dan mengisi form RSVP sebelum H-1 sebelum kedatangan kalian di pameran To Medicine Cafe. Terima kasih semuanya, kita akan menyaksikan video pameran untuk menjadi penutup acara kita kali ini. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat sore. Terima kasih semuanya, Acil. Terima kasih Chandra yang terus hadir, ada Jessica di sini, ada Mufid, Mas Adi, aduh ini. Pamit ya. Makasih Mbak Ocha. Pamit ya. Terima kasih, jangan pamit. Makasih semua. Pamit.